di sosial media, Dia iklan dari Gayo dan kopi dari Lampung dikembangkan untuk memudahkan customer dalam mencari penjual-penjual kopi terdekat yang bisa. Untuk promosi kapan aja dilakukan? Untuk promosi musiman, diskon saat launching, hari kemerdekaan, dan saat launching dan bulan Ramadan. Iya. Hari Jumat nggak? Jumat berkah nggak ada? Kalau ada Jumat berkah, ibu nongkrong di situ. Dan untuk loyalty program, kita bisa beli 9 gratis satu. Oke, itu ya promonya ya. Untuk selanjutnya strategi distribusi. Outfit lokasi strategis dekat dengan kampus, stasiun, perkantoran, dan area publik. Untuk online kita bisa GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Dan Ada yang godain ya? Langsung pasang senyum. strategi promosi. Malah station dia. Oke. Strategi promosi kita bisa melalui media sosial, Oke. Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis untuk promosi sehari-hari. IG nggak? Instagram. Oh, Instagram sudah ya. Dan selanjutnya terakhir strategi branding. Strategi branding brand Kopi Jago dibangun dengan identitas yang kuat dan dekat dengan generasi muda. Untuk logo dan desain yang simpel, modern. Untuk analisis persaingannya itu ada untuk dari kopinya seperti untuk kopi kenangan, ada untuk kopi yang ada dijual juga seperti untuk kopi kecil dan UMKM-nya. Untuk aspek suplai dan permintaan, untuk permintaannya rata-rata konsumen masyarakat perkantoran meminta untuk potensinya itu untuk penjualan di kopi jagung gimana dari Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek pemasaran. Aspek pemasaran. Yang dimana ada beberapa strategi, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, strategi promosi, dan strategi branding. Untuk strategi produk, Kopi Jago menawarkan suatu minuman kopi dan non kopi yang dirancang sesuai dengan selera anak muda dan gaya hidup masyarakat. Untuk produk utamanya itu ada kopi gula aren, americano, cappuccino, espresso, dan latte. Untuk minuman non kopinya kita ada Thai tea, red velvet, matcha latte, dan chamomile. Untuk inovasi produk, minuman kopi botolan dan kolaborasi rasa. Yang kedua, strategi harga. Kopi Jago menerapkan strategi harga manajemen yang pertama yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi ini merupakan kembali struktur untuk organisasi yang untuk menjalankan struktur organisasi yang jelas dan efektif. Di sini terdapat ada manajemen, operasional, barista, tim dapur, dan admin keuangan, manajer pemasaran melalui admin sosial media. Aspek hukum, Kopi Jago berbentuk dalam usaha CV yang didaftarkan secara resmi melalui OSS. Dipilih karena proses pendiriannya sederhana dan sesuai untuk skala usaha kecil dan menengah UKM. Terus ada NIB, Ya, surat izinnya lengkap ya. Ada NIB, PWP, ya. ada Untuk halal, SUP, izin lokasi, sertifikat halal, dan pasang reklame. iya ada sertifikat hygiene. Oke. sanitasinya juga. Iya, siap. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang aspek operasional. Ya. Aspek operasional itu meliputi antara lain tata letak atau layout. Nah, tata letak itu seperti lokasi mitranya. Nah, awal mula mitra mitra ke lokasi strategis itu dari depot mitra mengambil barang-barangnya lalu dia mobile
sistem Iya. mobile ke tempat-tempat strategis seperti yang tadi disebutkan Marisa, dia ke perkantoran, Iya. ke mall, stasiun, atau ke kampus tuh. Kampus. Nah itu tentang aspek operasionalnya, para mitra tuh bekerja sama dengan kampung sekitar untuk membahas tentang perizinannya, tentang hak dia berdagang di sana. Nah setelahnya proses kelayakan. Nah proses kelayakan ini Kopi Jago tuh selain murah, dia juga enak karena dia memiliki kopi dari Gayo dan kopi dari Lampung. Nah itu melewati fase-fase beberapa untuk jadi seperti Kopi Jago sekarang. Iya, itu yang dijagokan. Iya, itu yang dijagokan. Nah selanjutnya pelaksanaan terhadap pelanggan. Nah gimana penjual memamerkan barangannya atau memamerkan dagangannya ke konsumen, mulai dari attitude dari mereka menyampaikan bahasa dagangannya, terus cara perilaku si penjual ke pedagangannya dengan cara obrolan atau dengan cara guyonan seperti itu, Bu. Lalu selanjutnya kita itu di Jago ada jika pelanggan tidak puas Iya, dia ada untuk berkomentar tentang mengkritik tentang Di kolom komentar. Iya, enggak di itu Bu, kita ada scan. Oke. Kita bisa scan untuk berkomentar, kritik atau saran, ya benar. Kasih masukan lah, mereka open ya. Apa itu si penjualnya Pelayanan. atau atau pelayanan yang kurang baik dan seterusnya. Iya. Oke. Siang teman-teman, saya akan menjelaskan tentang aspek teknologi dari Kopi Jago. Di dalam Kopi Jago itu dia dibekali dengan sepeda listrik yang ramah lingkungan dan zero emisi, terus dibekali dengan mesin pendingin portable untuk menyimpan kopi, dan juga dibekali dengan GPS yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada. Kopi Jago juga memiliki inovasi namanya geospasial. Itu dia memanfaatkan lokasi-lokasi strategis yang memiliki potensial, yang memiliki aplikasi khusus yang dikembangkan untuk memudahkan customer dalam mencari penjual-penjual kopi terdekat yang bisa dibuka di aplikasi. Dan juga konsep cafe on wheels, artinya kafe berjalan yang bisa berpindah-pindah tempat dan lokasi sehingga menjadi lebih efisien dan fleksibel. Oke. Poin ya, yang pertama ada bentuk kepemilikan usaha ya, dan yang kedua ada struktur organisasi. Dari struktur organisasi ini ada owner, ada admin, ada barista, dan ada marketing. Di mana admin ini, owner ini pasti akan memantau seluruh kegiatan usaha. Yang kedua ada admin mencatat pengeluaran dan stok yang tersedia, dan ada barista yaitu melakukan menjaga kualitas agar kopi dari rasa itu tidak mempengaruhi untuk kedepannya. Yang terakhir ada marketing, di mana marketing ini aktifnya lebih banyak di sosial media, iklan, dan selalu mengikuti event-event yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan yang ketiga ada fungsi manajemen ya, di mana fungsi manajemen ini kita ada kayak POAC ya, di mana planning itu menentukan perencanaan, menentukan arah bisnis, lokasi, dan tujuan target yang kita capai. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menentukan tugas, jam kerja, shift, dan tanggung jawab. Dan ketiga ada pelaksanaan ya. Pelaksanaan ini contohnya dengan pelatihan barista dan promosi online. Yang keempat ada monitoring kualitas, di mana kualitas ini tidak, walaupun usaha ini sudah berjalan cukup lama, tapi selalu akan menjaga kualitas, di mana harga akan tetap yang sama. Berdiri sejak tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau ini berdiri dari 2023. 2023. Ya, dari 2023. Udah berjalan
2 tahun lebih ya. Alhamdulillah. Dan saat progresnya? ini progresnya masih cukup baik dan Iya. sangat banyak diminati orang-orang kayak di perkantoran maupun di sekolah atau di lingkungan kampus. Dan kalangan muda ya. Betul sekali. Dan antaranya ada evaluasi dan pengembangan. Jadi evaluasi ini akan terus dari manajemen Kopi Jago ini akan terus melakukan evaluasi di mana agar usaha ini akan tetap terus bertumbuh dan berkembang ke depannya. Sehingga tidak hilang begitu saja loh, seperti itu. Iya, sip. Ada yang mau bertanya nih teman-teman? Ya udah, halo Masih ingat ya? teman yang ada di Oke. depan, saya Akbar. Saya mau tanya dari ini dulu Kopi Jago, aspek-aspek kan tadi disebutin karena tadi disebutin tentang kemitraan, prosesnya kemitraan ini. Itu gimana cara proses rekrutmennya dong? Minta dijelasin soalnya belum dijelasin tentang proses rekrutmennya. Ya, proses rekrutmen dalam kemitraannya. Kemitraan ya. Oke, nggak request siapa yang mau jawab? Erlang. Erlang, Lang beneran nih kekeh dia mau jawab. Oke, Erlang. Iya. Erlang habis nulis. Oke, diwakili dengan yang lain ya. Tuh sampai kipasan dia. Oke, silakan siapa yang mau bantu jawab? Bagaimana proses kemitraannya nih? Rekrutmennya. Yang lain boleh silakan bantu. Kayak bikin proposal, habis itu kirim ke email perusahaan kayak Kopi Jago itu tersebut. Nanti di situ ada kita mau investasi ataupun mau ikut kemitraan di situ. Dari situ tinggal langsung nunggu prospek dari Kopi Jago itu, baru ada pertemuan selanjutnya. Kalau rekrutmen jadi kayak misalnya saya nih nggak punya pekerjaan, mau jadi ini yang jago gitu, mau jadi karyawannya, mau jualan. Mau ngeracik kopinya gitu ya. Itu gimana prosesnya? Prosesnya ya, kalau itu biasanya langsung ada ini juga sih, ada proses apa sih namanya? Loker gitu, nyebar loker juga bisa juga ada. Bisa nanti melakukan rekrutmen via WhatsApp seperti kayak biasanya aja sih. Iya, oke terus. Gitu. Terjawab. Contohnya ada contohnya, dia dapat panggilan. Oh udah nih, langsung ikut gabung. Langsung gabung dapet. Nggak sampai interview sih, cuma panggilan kerjaan doang. Cuma nggak saya ambil. Kenapa? Berbenturan dengan kuliah? Nggak juga sih, saya waktu itu lagi kerja kurir Shopee itu. Jadi saya mikirnya ya nggak usah diambil. Sama-sama kerja di ini juga kan. Karena dia tiap hari mungkin ya. Oke. Web atau link? Iya. Ada web dan linknya. Segi apa namanya, kriteria dari calon Karyawan. Ya karyawan itu ada nggak sih, misalnya harus sarjana Minimal SMA sih. Tinggi badan, pengalaman pekerjaan, ada luka nggak? Penampilan menarik. Masalah gitu kayak Ada sih. bekerja di bawah tekanan. Good looking. Berarti kalau dia kalau nggak ada kriteria tersebut, berarti dia ngambil karyawannya cuma yang berpendidikan doang di SMA doang udah gitu. minimal SMA doang berarti. Kan nggak sampai interview. Karena ingin menjelaskan mengenai analisis keuangan. Satu, ada proyeksi pendapatan. Untuk asumsinya kita bisa per hari 40 cup, harga jualnya itu di rata-rata 15.000. Operasionalnya ada di 25.000 per bulan. Untuk pendapatan bulanannya itu kita asumsikan 40 cup dikali 15.000 dikali 25 hari sama dengan 15 juta. Untuk margin keuntungannya setelah biaya bahan dan kemasan itu 50%. Laba kotornya ada di 7.500.000 per bulan. Untuk break even point atau BEP-nya, jika total investasi awal 25 juta, laba bersih bulanannya itu di kisaran 5 juta. Dan BEP-nya itu sendiri berarti untuk balik modal kita ada kurang lebih di 5 sampai 6 bulan. Itu jika waktu estimasinya penjualan itu stabil.
Kalau untuk proyeksi laba rugi sederhana, selama sebulannya itu bisa pendapatannya itu 15 juta, biaya bahan bakunya itu sendiri 4 juta, untuk biaya gaji karyawan itu ada di 3 juta, biaya lain-lain ada di 2 juta, laba bersih ada di 6 juta. Untuk yang keempat ada analisis kelayakan Keuangan. analisis kelayakan keuangannya itu. Ada modal itu relatif kecil, itu untuk layak untuk pemula. Untuk BIP-nya cepat itu mungkin di 5-6 bulan, tadi mungkin sangat efisien untuk balik modalnya. Untuk margin keuntungan itu sendiri cukup tinggi, ada di 45-55%. Potensi pengembangan bisa dikembangkan menjadi franchise. Ya, keren. Sudah nih, Lang. Sudah. Selesai. Berarti presentasi selesai? Ada yang mau disampaikan poinnya? Mungkin kesimpulannya aja. Kesimpulannya gimana? Nah, jadi dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang telah dianalisis secara objektif dan mendalam, maka usaha Kopi Jago ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan ya, dan layak untuk dijalankan. Selain aspek profitabilitasnya, itu juga memiliki nilai tambah dalam mendukung petani lokal dan menciptakan lapangan kerja Wirausaha. bagi Dukung ya, kita dukung ya. Ya, oke. Kita tutup presentasi hari ini ya, teman-teman. Tutup. Terima kasih semuanya. Erlan jagoan. Oke, terima kasih. dan itu saja yang kami